Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda kembali mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Edisi Selasa 21 Juni 2016. Mengetengahkan berbagai peristiwa dan informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Berita utama malam ini diantaranya. Panglima Komando Armada Kawasan Barat membantah personilnya menembak nelayan Cina di Laut Natuna. Sedikitnya 4 orang tewas akibat gelombang panas yang melanda wilayah barat Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama Rani Indira. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku tidak gentar dan tidak peduli dengan protes yang dilayangkan oleh Tiongkok atas tertangkapnya 1 unit kapal ikan asing berbendera Tiongkok di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tidak ambil pusing dengan protes yang dilayangkan oleh pemerintah Tiongkok. Protes itu terkait dengan tertangkapnya 1 unit kapal asing dengan berbendera Tiongkok dengan nomor lambung 19338 di Laut Natuna pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 lalu. Dalam keterangan pers di Jakarta hari ini, Menteri Susi menegaskan Indonesia tidak mengenal istilah traditional fishing ground atau area penangkapan ikan tradisional seperti yang diklaim oleh Tiongkok. Kapal nelayan asal Tiongkok terbukti telah melanggar kedaulatan Indonesia di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Secara hukum internasional, sejauh 200 mil itu adalah milik Indonesia. Sekali lagi untuk urusan arbitrase dan urusan teritorial antar negara itu adalah ranahnya Menteri Luar Negeri. Ya, sekali lagi saya kembalikan lagi, siapa saja ngambil ikan di wilayah EEZ, ketemu KKP Satgas 115, ya dengan proses sama pencurian ikan, illegal fishing itu saja. Dan kami tidak mengakui traditional fishing zone siapapun juga di EEZ Indonesia, kecuali di satu wilayah yang telah kita tanda tangani bersama, yaitu Selat Malaka dengan pemerintah Malaysia. Ya, I don't care. I don't even want to know where they say it. Menteri Susi akan bertindak tegas terhadap kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia, tidak peduli dari negara mana, termasuk dari negara Tiongkok. Jika kapal ikan asing milik Amerika Serikat masuk ke Indonesia secara ilegal, Menteri Susi akan bertindak tegas, tegas Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sebelumnya pada tanggal 17 Juni tahun 2016 lalu, KRI Imam Bonjol 383 di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat telah mendeteksi 12 kapal asal Tiongkok tengah menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna. Setelah didekati, 12 kapal bermanuver dan melarikan diri. Petugas dengan menggunakan pengeras suara meminta agar berhenti, namun tidak digubris. Lalu petugas mengeluarkan tembakan peringatan ke arah udara dan kembali tidak digubris. Dari 12 kapal, KRI hanya berhasil menangkap 1 unit kapal yang terdapat 7 ABK dengan rincian 6 adalah ABK pria dan 1 ABK wanita. Semua ABK berkebangsaan Tiongkok. Tidak ada penembakan ke arah kapal. Nahkoda dan ABK kapal kini tengah menjalani proses pemeriksaan. Sementara itu, Panglima Komando Armada Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Taufikur Rahman membantah sinyalemen dan spekulasi yang beredar bahwa personilnya menembak nelayan Cina yang menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna. Kepada wartawan hari ini di Jakarta, Pangamabar menjelaskan armada kapal perang TNI Angkatan Laut yang ditugaskan saat itu tidak menembak langsung ke badan kapal-kapal nelayan Cina yang berlayar di Laut Natuna itu.
12 kapal ikan Cina diketahui memasuki perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia di barat laut Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau pada Jumat lalu. Saat itu TNI Angkatan Laut menggelar operasi patroli sekaligus latihan rutin di perairan yang berbatasan dengan wilayah konflik yang diklaim secara sepihak oleh Cina. Dari pengejaran oleh KRI Imam Bonjol, satu kapal ikan Cina ilegal berhasil ditangkap, yaitu Han Tan Chong, yang sedang menebar pukat harimau. Tidak lama kemudian kapal penjaga pantai Cina merapat ke KRI Imam Bonjol dan meminta kapal ikan Cina ilegal itu dibebaskan. Polda Sulawesi Tengah akan terus berupaya mengejar pelaku teror di Sulawesi Tengah khususnya kelompok Santoso. Berikut laporan Nita Surbakti dari Palu. Setelah melakukan operasi Tinombala 2016, sejak awal 2016, Polda Sulawesi Tengah tetap melakukan berbagai kegiatan pengamanan, khususnya dalam menangani kasus teror di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Poso khususnya. Di tengah berbagai kegiatan operasi yang dilakukan TNI Polri dalam menangkap seluruh pelaku teror, hingga saat ini diyakini kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso tersebut telah semakin terdesak, mengingat semakin banyaknya jumlah anggota kelompok radikal yang berhasil diamankan. Wakapolda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Leo Bonalubis saat dikonfirmasi RRI mengatakan operasi pengejaran terhadap kelompok Santoso tetap akan dilakukan hingga Santoso dan seluruh anggotanya benar-benar berhasil diamankan. Operasi Tinombala 2016 toh, ya tahun 2016 itu mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember kayak. Kita tidak ada waktu, semua sebelum itu tetap terus sampai selesai. Sementara terkait dengan kondisi petugas di lapangan, Wakapolda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Leo Bonalubis menegaskan kondisi petugas tetap baik dan siap mengingat petugas yang diturunkan merupakan anggota terlatih. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Pemerintah Kabupaten Banyumas masih melakukan pendataan kerusakan akibat bencana banjir di Kecamatan Tambak dan Kemeranjen dan Sumpiuh. Yang jelas akibat bencana tersebut kerugian mencapai miliaran rupiah. Berikut Sirwani melaporkan. Bencana banjir yang terjadi beberapa hari lalu yang merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Tambak dan Sumpiuh menyebabkan banyak rumah rusak, bahkan yang hanyut terbawa air. Hasil pendataan sementara terparah terjadi di Desa Kamulyan dan Purwodadi, Kecamatan Tambak. Di kedua desa itu sedikitnya ada 6 rumah warga yang hanyut terbawa banjir Sungai Tambak. Ketika dikonfirmasi RRI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas, Prasetyo Budi Widodo mengatakan kalau pihaknya masih melakukan pendataan jumlah kerusakan akibat peristiwa hari Jumat dan Sabtu lalu. Puluhan rumah warga rusak berat, begitu pula ratusan hektar sawah juga terendam banjir. Pendataan rumah dan fasilitas umum yang rusak masih terus dilakukan dan pihaknya menerima data-data itu hingga malam dan dini hari dari kepala desa yang harus diteliti secara cermat dan belum diketahui jumlahnya mencapai berapa. Ia juga mengatakan untuk bantuan natura untuk sahur yang terus dilakukan. Bantuan natura kita baru dropping untuk kebutuhan dapur umum untuk keperluan baik di Selandaka. Kemarin waktu tanggal 18 hari Sabtu malam kita buka dapur umum di Selandaka, kemudian partisipasi dari MDMT Muhammadiyah, kemudian dari Polres di Desa Perembun. Kemudian sudah didirikan dapur umum di Purwodadi. Ditambahkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Banyumas Prasetyo Budi Widodo, posko ada di Kecamatan Tambak dan hingga hari Senin kemarin relawan terus melakukan aktivitas di Desa Kamulyan yang terdampak banjir. Pembersihan lokasi juga dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SDABM Kabupaten Banyumas untuk jalur yang ada di Desa Watu Agung memang cukup berat rusaknya dan kalau dikerjakan secara manual tidak cepat selesai sehingga menggunakan eskavator. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asidki menyatakan pemerintah daerah bisa mengajukan upaya hukum ke PT UN jika tidak puas dengan pembatalan peraturan daerah yang dilakukan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan Jimli di Jakarta hari ini. Puspita Ayu menyampaikan laporan selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara Jimli Asidiki menyatakan pemerintah daerah bisa menggugat pemerintah pusat apabila tidak setuju dengan penghapusan peraturan pemerintah daerah atau Perda yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
Mekanisme itu bisa dilakukan setelah proses executive review, di mana pemerintah pusat berhak melakukan evaluasi dan membatalkan suatu peraturan daerah. Demikian diungkapkan Jimli Asidiki kepada wartawan di Jakarta hari ini. Menurut Jimli, pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan bahwa aturan yang mereka buat tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi pemerintah daerah yang ada sekarang yang tidak puas dengan pembatalan bisa mengajukan ke pengadilan itu karena keputusan pembatalan perda yang kemarin itu adalah produk keputusan administrasi, bisa diajukan ke pengadilan itu untuk membuktikan bahwa perda mereka itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau bisa dibuktikan, maka saja majelis pengadilan itu mengatakan. Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan adalah peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan proyek jalan tol yang mangkrak lebih dari 5 tahun sebaiknya langsung diambil alih oleh pemerintah melalui BUMN. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat melakukan peninjauan tol Depok Antasari hari ini. Reni Harani melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan proyek pembangunan jalan tol Depok Antasari rampung pada akhir tahun 2018 setelah urusan pembebasan lahan selesai dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau proyek jalan tol Depok Antasari hari ini. Kepala Negara mengatakan meski di lapangan muncul masalah-masalah kecil, namun demi kepentingan jutaan orang, maka proyek pembangunan jalan tol tersebut harus berlanjut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan yakin proyek tersebut segera rampung sesaat setelah urusan pembebasan lahan selesai. Presiden Jokowi mengungkapkan proyek jalan tol yang mangkrak lebih dari 5 tahun sebaiknya langsung diambil alih oleh pemerintah melalui BUMN. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan sebuah proyek karena tanpa pengawasan yang baik, maka proyek dapat mundur dari waktu yang telah dijadwalkan. Sudah sama, ini sudah sejak 2006, biasanya nggak bisa cepat. Jadi ini nggak tahu masalahnya. Lihat, Pak, bagaimana Pak? Itu masalahnya. Nggak ada masalah. Saya kira 1 kilo ini akan selesai akhir 2018 Pak. Karena pembebasan kita tadi saya tanya ke Pak Ambarti akhir 2017 sampai. Ya ada ya tadi sampai kecil-kecil. Undang-undang nomor 2 kan mudah. Kalau kira sekali lagi ini kan untuk kepentingan jutaan orang, ya nggak bisa dikalahkan untuk jutaan orang kan. Ya ditaruh di pengadilan. Ya kalau pekerjaan itu dilihat, dikontrol, saya kira yang kerja juga semangat. Kalau ada masalah bisa disampaikan masalahnya apa. Hal kecil-kecil kadang-kadang bisa menjadikan pekerjaan menjadi mundur. Selain meninjau proyek jalan tol Depok Antasari, Presiden Joko Widodo hari ini juga melakukan peninjauan peternakan sapi di Rumpin Bogor, peninjauan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi, peninjauan tol Cimanggis Cibitung hingga peninjauan jalan layang Bekasi Cawang, Kampung Melayu. Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten kota untuk menyediakan shelter sebagai lokasi penampungan gelandangan dan pengemis atau gepeng musiman yang marak menjelang Idul Fitri. Sedangkan pembinaan terhadap gepeng musiman akan dilakukan di shelter sebelum mereka dikembalikan ke daerah asal. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya. Bulan Ramadan dan menjelang perayaan Idul Fitri kerap kali dimanfaatkan oleh gelandangan dan pengemis, gepeng musiman untuk menarik iba dari masyarakat yang dermawan. Merujuk pada fenomena itu pun, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI meminta pemerintah kabupaten kota melakukan sejumlah kebijakan. Menurut Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa, pihaknya menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten kota untuk menyediakan shelter sebagai tempat penampungan gepeng musiman yang berhasil dijaring oleh Satuan Polisi Pamung Praja
anggota Satpol PP saat razia. Dijelaskan Hovifah, di dalam shelter itu nantinya akan dilakukan resosialisasi dan reintegrasi terkait gepeng musiman tersebut, termasuk sebelum gepeng musiman dikembalikan ke daerah asal atau dikembalikan kepada pihak keluarga. Yang kita minta adalah kabupaten kota siapkan shelter supaya ada proses resosialisasi dan reintegrasi seperti yang baru-baru kita lihat di Sampit, yang terindikasi dia punya sedan, terindikasi dia punya kartu kredit, punya kartu ATM. Itu artinya persoalan mental di sini. Jangan sampai yang berkecukupan menempatkan tangan di bawah. Hovifah Indar Parawansa mengatakan bulan Ramadan merupakan saat yang tepat bagi implementasi revolusi mental di sebagian kalangan masyarakat yang lebih memilih untuk bergantung kepada orang lain seperti menjadi gepeng. Menurut Hovifah, pilihan menjadi gepeng musiman itu pun dinilai erat kaitannya dengan pola pikir individu. Peran besar pemerintah untuk melakukan pembinaan sebagai bagian revolusi mental merupakan hal utama yang harus dilakukan mencegah semakin menjamurnya gepeng musiman. Guna mengantisipasi rawan kemacetan arus mudik dan balik lebaran 1437 Hijriah tahun ini, pemerintah Kabupaten Wonogiri menyiapkan jalur alternatif di 7 wilayah kecamatan dan memasang 38 rambu-rambu lalu lintas. Berikut Purwoko Widodo melaporkan. Sejumlah lokasi ruas jalan raya di Kabupaten Wonogiri dinilai rawan kemacetan lalu lintas saat arus mudik balik lebaran 1437 Hijriah. Agar tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas, Pemkab Wonogiri menyiapkan jalur alternatif di 7 wilayah kecamatan. Kepala Dishubkonminfo Wonogiri Ismianto melalui Kabid Angkutan dan Lalu Lintas Suwargiyanto menjelaskan wilayah rawan kemacetan seperti di persimpangan Pasar Baturetno, Purwantoro, pusat kota Kecamatan Jatisrono, persimpangan Ngadirojo, serta depan Pasar Kota Wonogiri. Wilayah tersebut merupakan jalur-jalur utama penghubung antar provinsi, yaitu Wonogiri, Jawa Tengah, Jateng, Kabupaten Ponorogo, dan Pacitan, Jawa Timur, Jatim, maupun Wonogiri, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Untuk mengantisipasi rawan kemacetan arus lalu lintas, Dishubkonminfo akan menyiapkan jalur alternatif serta memasang 38 rambu-rambu pada H-7 Lebaran. Jalur yang perlu diwaspadai para pengguna jalan diantaranya jalur kawasan objek wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur, WGM Wonogiri. Demikian Suwargiyanto. Terkait dengan jalur alternatif yang kita berikan kepada para pemudik di Wonogiri, kita memang memberikan alternatif adalah jangan sampai nanti pas sampai pada perempatan di lokasi titik tujuan itu terjadi kemacetan, keruwetan dan sebagainya, sehingga paling tidak mereka sudah punya gambaran alternatif di mana mereka harus mengalihkan lalu lintasnya. Lebih lanjut, Kabid Angkutan dan Lalu Lintas Dishubkonminfo Wonogiri Suwargiyanto menuturkan, selain penyiapan jalur alternatif, pihaknya juga menyiapkan 9 lokasi pos monitoring angkutan lebaran, 9 pos monitoring di Terminal Induk Giri Adipura, kantor Dishubkonminfo, depan Pasar Kota, kawasan Waduk Gajah Mungkur WGM, Terminal Ngadirojo, Jatisrono, Purwantoro, Baturetno, dan Pracimantoro. Kita beralih ke berita luar negeri dan informasi dari dunia olahraga. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Sedikitnya 4 orang tewas akibat panas terik yang melanda wilayah barat Amerika Serikat dan memicu peringatan kebakaran di seluruh wilayah tersebut. Korban yang tewas terdiri 3 pendaki gunung dan 1 pengendara sepeda gunung yang tumbang akibat gelombang panas di Arizona pada hari Minggu ketika suhu sangat panas dilaporkan melanda beberapa daerah. Lely Suberfi, juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran Phoenix, mengatakan salah satu korban adalah pengendara sepeda gunung berpengalaman berusia 28 tahun yang melakukan perjalanan 2,5 jam di wilayah Phoenix dengan cukup persediaan air tapi tidak tahan menghadapi sengatan gelombang panas. Korban tewas lainnya yaitu seorang pria 25 tahun yang meninggal saat mendaki di Peralta Trail di dekat Gold Canyon. Seorang wanita 19 tahun yang meninggal saat mendaki di wilayah Tuscan dan seorang pria yang ditemukan tewas di dekat jalur lainnya. Larry mengatakan suhu pada Minggu telah melonjak menjadi 120 derajat dan kondisi panas diperkirakan memburuk pada Senin sebelum menurun pada akhir pekan. Gelombang panas telah menyebabkan kebakaran hutan di California, New Mexico, dan Arizona, memaksa evakuasi di beberapa daerah.
Sekitar 140 keluarga dievakuasi di kawasan Santa Barbara, California, di mana sekitar 2.000 petugas pemadam kebakaran berjuang mengatasi apa yang disebut api Sherpa yang telah melahap hampir 3.200 hektar area. Tim Panzer Jerman berpeluang besar menjuarai grup C Piala Eropa 2016 dengan mengalahkan Irlandia Utara pada pertandingan terakhir fase grup di Prancis malam ini waktu Indonesia Barat. Widoyo melaporkan. Saudara, Jerman diprediksi tidak akan kesulitan untuk menundukkan Irlandia Utara pada laga terakhir fase grup C Piala Eropa 2016 Prancis yang berlangsung di Parc des Princes malam nanti waktu Indonesia Barat. Meskipun demikian, Jerman tidak akan menganggap enteng Irlandia Utara. Jerman punya berbagai alasan untuk diunggulkan atas Irlandia Utara yang akan jadi lawan sekaligus penentuan juara grup. Di Mensharp secara catatan pertemuan lebih unggul. Dari 14 pertemuan, Jerman menang 8 kali dan hanya kalah 2 kali. Dalam 4 pertemuan terakhir, Jerman berhasil selalu menang dengan mencetak 14 gol dan hanya kemasukan 2 kali. Namun demikian, Jerman menegaskan akan tetap mewaspadai tim arahan Michael O'Neill tersebut. Irlandia Utara punya laju yang amat baik di fase kualifikasi menjadi juara grup dan hanya kalah 1 kali. Sebelumnya mereka juga menang meyakinkan 2-0 atas Ukraina setelah kalah tipis 0-1 dari Polandia di partai pertama grup C. Ini jadi sejumlah pertimbangan untuk Jerman berhati-hati menghadapi Irlandia Utara. Jerman jelas mesti tetap waspada mengingat posisi mereka masih belum aman. Memimpin klasemen dengan nilai 4, Jerman hanya unggul selisih gol dari Polandia dan berjarak 1 poin di depan Irlandia Utara. Terlepas dari pentingnya pertandingan nanti, Jerman mengindikasikan adanya perubahan kecil di susunan pemain untuk menjaga kebugaran pemain jelang laga menghadapi Irlandia Utara. Pertemuan Irlandia dan Jerman sepertinya laga hidup mati bagi kedua tim karena kedua tim memang masih sama-sama memiliki peluang yang sama untuk melaju ke babak berikut. Artinya jika saja Jerman tidak mampu mengalahkan Irlandia atau sebaliknya, maka tim pemenang inilah yang akan tampil ke babak berikut. Pertandingan ini akan berlangsung sangat seru dan di atas kertas memang pemain-pemain Jerman memang lebih unggul dari segi individual dan memang mereka memiliki banyak nama-nama besar di situ. Irlandia Utara sejauh ini masih punya kesempatan bagus untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Irlandia Utara ada di posisi 3 dengan nilai 3, hanya selisih 1 poin dari Jerman dan Polandia di urutan 1 dan 2. Sedang Ukraina menjadi satu-satunya tim di grup C yang sudah dipastikan tersingkir di awal. Meski finish di posisi ketiga saat ini masih memberi kesempatan untuk lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Tapi Irlandia Utara bertekad mengejar hasil bagus demi tiket langsung. O'Neill berharap bisa mencuri kemenangan atau setidaknya mengamankan 1 poin sambil berharap Polandia dikalahkan Ukraina di laga lain. Sementara pada pertandingan terakhir di grup D, pimpinan klasmen Spanyol akan menghadapi Kroasia dini hari nanti. Kemudian Republik Ceko akan menghadapi Turki. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita malam ini, kembali kami sampaikan pokok berita. Panglima Komando Armada Kawasan Barat membantah personilnya menembak nelayan Cina di Laut Natuna. Sedikitnya 4 orang tewas akibat gelombang panas yang melanda wilayah barat Amerika Serikat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Indira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.